Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Indah Lestari dari kelas Pendidikan IPA C 2020. Baiklah, saya di sini akan membuat tutorial media pembelajaran dari PowerPoint. Langsung saja kita klik dari Google, klik di pencariannya tentang template pada PPT. Setelah itu kita buka web SlideGo Free Google Slide Games. Nah, setelah itu akan muncul banyak tampilan template pada PowerPoint. Nah, kalian bebas pilih mau template yang bagaimana. Setelah itu kita klik PowerPoint. Nah, otomatis itu akan terdownload. Nah, kalian bisa lihat pada halaman berikut ini, di mana terlihat pada sebelah kiri pojok bawahnya itu terlihat kita sedang mendownload template PowerPoint tersebut. Kalian hanya tunggu beberapa menit. Setelah selesai, kalian bisa klik. Setelah kalian klik, itu akan muncul template yang kalian download tadi. Nah, di sini di PowerPoint ini banyak sekali template PowerPoint-nya. Kalian bebas pilih mau pakai yang mana aja. Nah, biasanya saya pribadi di slide pertama itu identik dengan cover, di mana yang berisi identitas diri kita sendiri. Misalnya saya sendiri membuat nama saya sendiri, Nurinda Lestari dari kelas Pendidikan IPA C 2020 dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data. Setelah itu, kalau kalian ingin menambahkan teks, kalian bisa klik yang ada A di pojok paling atas itu, yang ada tulisan A. Nah, kalian boleh ketik apapun yang mau kalian ketik. Nah, itu kan sebelumnya otomatis tulisannya itu berwarna hitam. Nah, kalian ketik dulu tulisannya. Nah, setelah sudah selesai, kalian bisa ngebloknya dengan mengganti warna tulisan tersebut menjadi warna yang kalian mau. Nah, contohnya ini, misalnya saya tuliskan itu nggak nampak tuh tulisan warna hitamnya. Jadi saya blok semuanya, itu saya ganti sama warna putih supaya kelihatan begitu teman-teman. Oke, lanjut di slide keduanya. Nah, di slide keduanya ini kalian itu bebas mau buat materi tentang apa aja yang berkaitan sama materi pembelajaran kalian. Nah, kalau saya pribadi di sini membuat judul yang pertama kali itu, judul yang mau saya buat itu tentang larutan pada pembelajaran kimia. Setelah saya membuat judul tersebut, tidak lupa kita untuk menata judul tersebut. Nah, kalian tata serapi mungkin, ataupun jika tulisan terlalu besar, kalian bisa melakukan blok semua tulisan lalu ganti dengan ukuran yang kalian mau. Nah, setelah kalian ganti ukuran pada tulisan tersebut, kalian bisa menata judul tersebut sesuai dengan tempat yang kalian mau. Nah, pada bagian kotak kecil itu, kalian bisa isi deskripsi apapun dari judul yang telah kalian buat. Nah, misalnya kan judul saya tadi tentang larutan pada pembelajaran kimia. Nah, pada kotak kecil tersebut saya isi itu berisi deskripsi daripada pengertian larutan tersebut. Kalian bisa tulis secara singkat karena PowerPoint itu identik dengan penjelasannya yang secara singkat, di mana yang di deskripsi tersebut itu merupakan penjelasan yang akan kita jabarkan nantinya ketika presentasi. Nah, di mana saya buat pengertian daripada larutan itu. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan yang disebut dengan zat terlarut. Nah, itu merupakan salah satu pengertian daripada judul yang saya buat. Kalian bebas mau tulis deskripsi apapun itu secara singkat, karena nanti deskripsi tersebut itu harus kalian jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri. Jadi intinya itu di sini kalian menuliskan deskripsinya itu secara singkat, karena pas ketika kalian presentasi kalian harus menjelaskan daripada deskripsi isinya tersebut. Nah, setelah kalian tulis semua deskripsinya itu sudah selesai, kalian
bisa menata ulang kembali tulisan kalian tersebut tadi. Nah, di sini saya akan menata kembali deskripsi yang sudah saya tulis tadi. Nah, saya tata dengan serapi mungkin ataupun saya tata sesuai dengan keinginan saya. Begitu juga dengan kalian bebas menata deskripsi dari yang kalian buat. Nah, lalu kalian juga bisa merapikan kembali semua tulisan yang kalian buat dengan serapi mungkin. Misalnya kalian bisa ngeblok tulisan yang terlalu kecil, mengubahnya dengan ukuran yang mungkin sesuai yang kalian mau, seperti yang saya lakukan pada gambar ini. Nah, baiklah, lanjut pada slide yang ketiga. Di slide ini juga kalian bebas mau tulis judul apa aja sesuai dengan kemauan kalian sendiri. Nah, kalau saya membuat itu daripada judul keduanya, dimana larutan terbagi atas dua, dimana nanti yang gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan itu merupakan judul yang berbeda, dimana nanti akan saya buat judul baru itu dengan penjelasan yang berbeda pula. Jadi kalian bisa ketik ataupun kalian bisa edit templates mana yang mau kalian buat. Kalau saya sesuai dengan templates ini saja. Saya akan membuat pengertian daripada larutan elektrolit, di mana yang bawahnya itu nanti merupakan penjelasan dari larutan elektrolit, dan yang kedua itu merupakan judulnya larutan non-elektrolit. Kalian bisa mengganti semuanya itu dengan deskripsi yang kalian buat sendiri. Dan jangan lupa teman-teman, deskripsi yang kita buat itu merupakan deskripsi yang secara singkatnya. Tidak usah kita jelaskan terlalu panjang dan lebar, karena inti dari PowerPoint ini itu merupakan penjelasan yang secara singkat, di mana penjelasan secara singkat itu yang akan kita jelaskan nantinya ketika presentasi. Nah, setelah kalian ketik penjelasannya, kalian juga bisa menata ulang kembali tulisan ataupun templates yang kalian mau. Nah, di sini saya juga akan menghapus semua tulisan yang tadinya nggak penting dengan pengertian daripada larutan non-elektrolit tersebut. Di sini saya tulis larutan non-elektrolit itu pengertiannya tidak terlalu panjang dan lebar, karena nantinya dari pengertian tersebut itu akan saya jelaskan dengan menggunakan kata-kata saya sendiri ketika presentasi nantinya. Begitu juga dengan kalian tidak usah membuat PowerPoint terlalu panjang dan lebar, karena PowerPoint itu inti dari materi kalian yang akan kalian jelaskan ketika presentasi kalian nanti. Itu saja penjelasan untuk yang slide yang ketiga ini. Nah, setelah kalian menyelesaikan deskripsi kalian pada slide ketiga, di bawah slide ketiga terdapat slide keempat dan seterusnya. Itu merupakan slide yang tidak terpakai, jadi kalian bisa menghapusnya. Nah, ini merupakan PowerPoint yang sudah jadi, yang tadinya kita buat. Tampak seperti tampilan yang sangat lucu dan imut, karena sebelumnya tadi kita mendownload templates pada PPT tersebut. Nah, untuk itu ini merupakan PowerPoint yang sudah siap disajikan untuk presentasi kalian nanti. Seperti saya sendiri yang akan mempresentasikan materi saya tentang larutan pada pembelajaran kimia, di mana larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat larut ataupun solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat yang lainnya disebut pelarut atau solvent. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari larutan terbagi atas dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Saya akan menjelaskan pengertian dari larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalakan lampu pada alat uji, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.